Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Politeknik Negeri Pontianak dari jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan di sini kami bertiga akan mengembangkan suatu ide bisnis yang mana telah kita rencanakan, kita rancang yang akan kita kembangkan ke depannya. Terima kasih. Hai, nama saya Rovita. Di sini saya akan memberikan ide-ide saya dalam mengembangkan bisnis. Yang pertama itu ide saya kerupuk ikan. Kenapa kerupuk ikan? Karena bagi saya kalau nggak makan kerupuk ikan tuh kayak ada yang kurang gitu. Meskipun lauk saya bukan ikan, setidaknya saya nih merasakan ikan. Kan kerupuk ikan kan diolahan ikan gitu kan. Lagi pula dan ikan pun banyak sekali protein yang tinggi. Dan yang kedua, ide saya itu ikan asap. Mengapa ikan asap? Karena tidak semua orang mampu dan bisa membuat ikan asap itu, karena lebih memilih dengan cara praktis, yaitu dengan cara membeli dibandingkan dengan menggunakan asap daripada mengasapnya dengan sendiri. Nah, jadi saya ingin membahas tentang ide bisnis saya, yaitu yang pertama, dengan menjadi agen atau akses internet, yaitu dengan bisa menjual pulsa dan paket internet dan isi token voucher listrik dan masih banyak lainnya. Nah, mengapa saya memilih bisnis itu? Karena menurut saya banyak orang yang memakai akses internet. Mungkin bukan banyak orang lagi ya, mungkin bisa dibilang semua orang pakai akses internet. Nah, jadi bingung untuk mencari customernya. Nah, customernya itu bisa jadi teman terdekat kita sendiri, karena teman yang terdekat kita itu biasa dibilang, ya aku nggak ada kuota, aku nggak ada paket, mau nelfon ini mama aku nggak bisa karena nggak ada pulsa. Nah, dia tidak perlu lagi keluar untuk jauh-jauh untuk membeli akses internet, karena kita sudah tersedia di via online. Nah, itu. Nah, untuk cara menjualnya kita bisa secara online, juga bisa membuka counter. Nah, yang kedua, ide bisnis saya yaitu menjadi white label reseller. Mengapa demikian? Karena menjadi reseller itu tidak harus mengestok produk ini, dan karena saya tahu menjadi pengusaha produk itu juga harus banyak, karena dengan modal yang cukup besar, bahan-bahannya lagi, dan cara mengolahnya. Nah, maka dari itu kita harus kerjasama dengan perusahaan yang punya produk itu. Nah, sebagai reseller, jika kita sudah menemukan produknya, maka kita promosikan dari lewat Instagram, IG, Marketplace, FB, dan masih banyak lagi akses internet lainnya tanpa perlu mengestok barang. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana cara yang baik untuk komunikasi dengan customer. Nah, yang ketiga yaitu ide bisnis angkringan. Karena angkringan adalah salah satu ide bisnis yang lumayan gampang untuk orang masukin, dan dengan modal yang minim, dengan penjualan yang mudah, ide bisnis ini banyak pemainnya dan juga banyak customernya. Tapi untuk sampai level sampai miliaran dan ratusan juta juga membutuhkan effort yang lebih gede. Tapi untuk sampai level miliaran dan ratusan juta, mungkin itu membutuhkan effort lebih tinggi, yaitu dengan membuka cabang di mana-mana. Nah, jadi balik lagi ke passion saya, yaitu dengan apa yang setiap hari saya makan. Dan ternyata saya membutuhkan nasi dan lauk pauk. Dan dari situ saya mendapatkan ide bisnis angkringan. Karena menurut saya dengan angkringan itu dengan harga yang lebih normal, rendah, dan sering dimasukin orang, dan juga masih banyak lagi keuntungan dari menjual angkringan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ratniati. Saya berasal dari D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan.
Di sini saya ingin menjabarkan beberapa ide yang saya miliki. Bisnis yang pertama adalah saya ingin memulai sebuah bisnis bakso, di mana keuntungan bakso sangatlah banyak. Yang pertama, jumlah orang yang menggemari bakso itu sangatlah banyak. Boleh kita coba, misalnya kita bertanya ke tetangga sekitar kita, seberapa banyak sih yang menyukai bakso? Yang kedua, bahan-bahan yang diperlukan tidaklah sulit, cukup sederhana saja. Yang ketiga, membuat makanan bakso tidaklah sulit. Yang keempat, modal yang dibutuhkan tidaklah banyak. Yang kelima, cepat balik modal. Nah, selain bakso, saya memiliki ide yang kedua. Yang kedua saya adalah tas. Keuntungan saya memilih ide bisnis ini karena selain menjadi kebutuhan masyarakat, semua kalangan masyarakat tentu membutuhkan tas untuk kegiatan harian mereka. Selain itu, kelebihan lainnya yang tidak dimiliki bisnis lain adalah bisa memulai bisnis ini dari modal yang kecil. Dengan modal tersebut, kita bisa memiliki tas. Dengan bisnis yang ketiga adalah menjual kain, di mana kain merupakan kebutuhan sehari-hari. Kain bisa dijadikan berbagai macam jenis bahan pakai, semisalnya baju, celana, dan yang akhir-akhir ini yang sering digunakan yaitu untuk dijadikan masker. Dimana saat pandemi lalu itu banyak orang yang ingin menjadikan kain tersebut untuk dijadikan masker. Yang keempat adalah parfum mini. Parfum mini ini tentu kami menjual parfum ini dengan ukuran yang kecil. Kami akan menjual dengan varian rasa yang berbeda. Selain varian rasa yang berbeda, kami juga akan menjual dengan harga yang terjangkau. Di bisnis yang terakhir, yang kelima adalah saya ingin membuka usaha aksesoris. Usaha tersebut meliputi berbagai macam jenis, misalnya saya ingin menjual macam pulpen, peralatan tulis, dan aksesoris lainnya seperti aksesoris khusus HP. Usaha tersebut meliputi berbagai macam jenis, misalnya saya ingin menjual macam pulpen, peralatan tulis, dan aksesoris lainnya seperti aksesoris khusus HP, aksesoris khusus wanita misalnya anting, cincin, kalung. Nah, itu tadi ide bisnis dari teman-teman saya dan beserta alasannya. Nah, jadi kami bertiga ini bersepakat untuk memilih ide bisnis yang akan kami kembangkan, yaitu menjual angkringan. Nah, sebelum terjun ke bagian marketing, saya akan menyuruh teman-teman saya untuk membeli angkringan itu. Membeli, bukan gratis. Karena di sini kita mendapatkan validasi dan feedbacknya. Nah, jadi saya terus mencoba lagi untuk teman-teman saya beli. Nah, jadi di situ saya mencoba lagi untuk terus membeli angkringan saya dan di situ kita bisa mendapatkan validasi dan feedback dari mereka. Karena saya ingin tahu gimana rasanya dan enak apa enggak, karena mereka sudah mendapatkan feedback dari angkringan saya. Nah, dengan itu saya mengulanginya terus untuk mendapat feedbacknya. Bagaimana teman saya ini bisa membelinya lagi dengan terus-menerus. Mungkin lebay ya, tapi dengan cara disitulah kita mendapatkan feedback enak apa enggak. Setidaknya sampai dapat feedback yang bagus dari calon customer. Nah, dengan sudah melalui tahap tadi, saya akan bisa maju untuk menjadi bagian marketing. Yang pertama, yaitu membuat tempat yang nyaman. Seperti kita sediain taman luar, ngemper, buat sambil ngopi santuy. Dan juga membuat rasa angkringan menjadi khas, yaitu dengan menambahkan sambal hijau, yaitu angkringan sambal hijau. Dan jangan lupa cara kita ngobrol sama customer itu penting ya. Nah, jangan khawatir untuk membelinya karena kita sudah mendapat tempat yang cukup bagus. Kita mendapatkan tempat yang di situ telah banyak, yaitu dari customer pengunjung wisata. Tidak mungkin kan mereka hanya mengunjungi tanpa memakan, karena tidak mungkin kita berjalan hanya makan angin. Nah, seperti orang pacaran. Nah,
Jangan sampai ada sampah yang di depan karena bisa mengganggu pemandangan. Dan harus rapi menata barang-barangnya. Dan kita juga akan memilih jenis-jenis variasi menu, yaitu dengan harga yang masuk akal. Nah, variasi dari menu angkringan yaitu ditambahkan dengan gorengan bakwan, tahu, tempe bacem, dan jenis angkringannya yaitu otak-otak, bakso sapi, bakso ayam, sosis, bakso lobster, dan crab stick. Nah, jadi harus ada Indomie ya. Dan juga ada jeroan, yaitu dengan hati, kulit, usus, ampela, dan kikil, telur puyuh. Nah, masih banyak lagi yang variasi menu yang akan kita buat nanti.